Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur atas anugerahnya kita dapat menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita melakukan tugas, aktivitas kita di sepanjang hari ini, baiklah kita merendahkan diri, merendahkan hati, bersembah sujud di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami serta dimampukan untuk memelihara, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Ibrani 9 ayat 14. Demikian firman Tuhan bagi kita. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita baca ini kita merenungkannya dengan tema persembahan yang tak bercacat. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah penggenapan rencana Allah. Sebagaimana juga disampaikan oleh Petrus saat ia berkhotbah di Yerusalem. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Hal ini juga sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, yaitu di dalam perjanjian lama. Firman Tuhan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Di atas kayu salib ini Yesus harus menanggung dosa segenap umat manusia, dan dalam ketaatan, diulang, dan dalam keadaan terpisah sama sekali dari hubungan dengan Allah. Ketika itu, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian adalah suatu hal yang umum dan lumrah bagi manusia. Namun hanya ada satu kesengsaraan dan kematian yang luar biasa dan istimewa, yaitu kematian anak Allah. Yesus anak Allah yang adalah Allah itu sendiri digantung di atas kayu salib dan wafat. Peristiwa kematiannya pun disertai dengan kegelapan pekat yang sangat mencekam di siang hari selama 3 jam. Alkitab juga mengatakan di dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai sebagai pernyataan bahwa Yesus sudah menggenapi segala sesuatu yang harus ia lakukan. Kematian Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah kepada dunia, di mana Kristus sebagai korban untuk menebus dosa umat manusia. Pekerjaan penebusan itu hanya dilakukan sekali untuk selama-lamanya, karena pekerjaan itu sempurna. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, kepada setiap kita yang menantikan Dia.
Yesus adalah persembahan korban yang tidak bercacat, kurban yang sempurna, dan dia tidak akan pernah disalibkan untuk kedua kalinya. Oleh karena itu saudara, mari kita menjalani hidup beriman kita dengan baik, hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, bukan di dalam dosa lagi. Karena Yesus sudah melakukan tugasnya dengan sempurna dan hanya sekali saja. Tidak akan ada lagi penyaliban kedua kalinya. Dan marilah kita syukuri akan hal ini dengan cara menjalani hidup beriman, mempedomani kebenaran firman-Nya. Sekali lagi, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi kurban yang sempurna dan tidak bercacat demi menebus dan menyelamatkan kami umat manusia. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Engkau anugerahkan ini bagi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, menjauhi segala dosa dan kejahatan. Kiranya Roh Kudus semua menolong dan memampukan kami, agar kami anak-anak-Mu sampai pada tujuan dan rencana Allah atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.